Pembelajaran Sains kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Sebelum Ustazah informasikan, ya, teman-teman masih ingat tidak? Kemarin tema kita tentang apa ya? Iya, betul, tentang kegemaranku. Subtema kemarin tentang apa teman-teman? Ya, betul, tentang gemar berolahraga. Hari ini subtema kita adalah tentang gemar bernyanyi dan menari. Di sini apakah ada yang suka bernyanyi dan menari? Ya, pasti ada ya teman-teman. Nah, Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu gemar. Gemar adalah kesukaan seseorang akan suatu hal, seperti bakat atau kenangan yang indah. Nah, seperti bakat bernyanyi, menari, ataupun yang lainnya. Nah, kenangan yang indah itu adalah seperti bersepeda. Nah, itu adalah kegemaran bersepeda. Nah, selanjutnya sebelum Ustazah menjelaskan tentang apa itu menyanyi, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tentang menari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Menari adalah ungkapan perasaan atau ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang ritmis dan indah. Nah, selain itu, menari memiliki fungsi, salah satunya yaitu untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Karena ketika kita menari, kita akan mengingat-ingat gerakan apa yang kita lakukan dan akan mengulang lagi gerakan tersebut, sehingga butuh konsentrasi yang kuat. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Nah, ketika menari kita melakukan banyak gerakan dan butuh keseimbangan. Kalau tidak bisa seimbang, kita bisa terjatuh ataupun terluka. Nah, yang ketiga manfaatnya yaitu membuat bahagia. Nah, setelah kita melakukan menari, biasanya kita akan merasa bahagia. Lalu yang keempat yaitu menurunkan berat badan. Karena menari juga melakukan gerakan berolahraga, karena anggota tubuh kita semuanya bergerak. Nah, itu akan membakar lemak-lemak dalam tubuh kita, sehingga fungsi salah satunya adalah menurunkan berat badan. Nah, di sini ada beberapa contoh tarian. Nah, contoh tarian di sini Ustazah akan menjelaskan dua, yaitu ada tarian tradisional dan tarian modern. Nah, tarian tradisional yaitu salah satunya contoh dari Indonesia, yaitu tari saman. Nah, tari saman yaitu berasal dari Aceh. Biasanya tarian ini membutuhkan gerakan cepat dan kompak karena dilakukan oleh kelompok orang. Nah, biasanya lebih dari 5 orang penariknya, sehingga dibutuhkan kekompakan. Lalu yang kedua adalah tari jaipong. Nah, tari jaipong dibutuhkan kelenturan tubuh. Nah, karena banyak gerak-gerakan yang dilakukan dengan melenturkan tubuh.
Nah, salah satunya tangan dan pinggang biasanya. Nah, ini berasal dari Jawa Barat. Salah satunya ada di Karawang. Nah, lalu tarian yang ketiga yaitu kecak. Kecak ini berasal dari Bali. Nah, lalu contoh yang terakhir yaitu tari gamyong. Ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang tari tradisional. Sekarang kita ke contoh tari modern. Tari modern yang pertama yaitu ada tari balet. Tari balet ini yaitu untuk kelenturan tubuh sehingga tubuhnya bisa mudah digerakkan dan dilenturkan. Nah, teman-teman pernah melihat para penari-penari balet sangat lentur sekali ya tubuhnya. Nah, lalu yang kedua yaitu tari dansa. Biasanya tari dansa ini terdiri dari dua orang yang berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada tari break dance. Nah, tarian ini bermacam-macam gaya dilakukan. Nah, contohnya seperti yang ada di dalam foto tersebut. Lihat sampai ada kepalanya posisinya di bawah ya teman-teman. Nah, itu adalah tarian break dance. Nah, dari contoh-contoh berikut ini, apakah teman-teman ada yang suka dengan gerakan tarian ini? Pasti ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum Ustazah jelaskan tentang apa itu menyanyi, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu tentang kasih ibu. Pasti teman-teman di sini sudah tahu apa itu lagu kasih ibu. Nah, yang sudah hafal liriknya dan sudah tahu iramanya, yuk sama-sama kita bernyanyi. Hitung ya, 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Yeay, semuanya bisa, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu bernyanyi. Bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan sehingga dapat dinikmati. Siapa yang hobi bernyanyi? Nah, bernyanyi bisa diiringi dengan musik ataupun tidak. Nah, di sini diiringi musiknya bisa menggunakan musik tradisional yang dibuat sendiri ataupun secara modern. Nah, menyanyi bisa dilakukan secara sendiri atau solo ataupun contohnya seperti ini ya, bernyanyi solo atau bisa bernyanyi berkelompok, yaitu dilakukan lebih dari 2 orang. Oke, selanjutnya yaitu tentang manfaat bernyanyi. Manfaat bernyanyi yang pertama adalah meningkatkan fungsi jantung, pernapasan. Meningkatkan fungsi pernapasan dan jantung. Ternyata fungsinya bisa untuk pernapasan dan jantung, yaitu untuk biasanya kan ketika bernyanyi itu mengambil napas yang tinggi ataupun yang rendah. Nah, dan jantung juga memacu jantung. Lalu yang kedua, meningkatkan pengenalan dan kepercayaan diri. Nah, agar ketika bernyanyi itu untuk melatih kepercayaan diri teman-teman, baik di depan orang ataupun sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif. Biasanya dengan bernyanyi kita akan melafalkan lirik lagu dan itu bisa melatih kemampuan kognitif. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Nah, ketika kita bernyanyi, kita melafalkan lirik lagu dengan kosakata yang benar sehingga itu bisa melatih bahasa kita agar bahasa kita tertata rapi dan jelas. Nah, itulah manfaat bernyanyi. Nah, di sini kita akan bernyanyi bersama-sama.
Judulnya tentang Andaikan Aku Punya Sayap. Oke, teman-teman pasti pernah mendengarnya ya lagu-lagu ini. Nah, kalau sudah pernah mendengar, kita sama-sama bernyanyi ya. Boleh sambil menggerakkan tubuhnya mengikuti irama lagu. Nah, dan boleh bernyanyi dengan keluarga. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yuk sama-sama teman-teman. Satu-satu daun-daun berguguran tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan tinggalkan sarangnya. Jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, bukan terbang jauh mengelilingi angkasa, kan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Yeay, pasti menyenangkan ya. Ternyata enak kan, dan membuat bahagia ketika bernyanyi. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini materi sains kita yaitu tentang bentuk dan warna benda. Nah, di sini kita akan mengenal bentuk-bentuk. Nah, Ustazah menggunakan kerudung. Nah, kerudung ini berwarna merah. Lalu, kerudung ini Ustazah yang dipakai bentuknya segi 4. Nah, ini bendanya namanya kerudung. Nah, dari sini teman-teman sudah paham? Alhamdulillah, kita lanjut ya. Oke, kita akan mengenal bentuk dan warna benda. Ustazah akan contohkan satu benda. Nah, di sini ada benda. Benda apakah ini? Betul, bola. Bola ini bentuk apa? Iya betul, bentuknya lingkaran. Nah, lingkaran ini, bola ini memiliki warna. Teman-teman terlihat warnanya warna apa saja? Betul sekali, ada warna hitam dan putih. Nah, lalu benda yang kedua. Benda apa ini ya teman-teman? Betul, buku. Buku ini memiliki bentuk. Bentuknya segi 4. Wah, teman-teman hebat. Warnanya apa ya yang Ustazah contohkan di sini? Iya, betul. Warnanya biru. Oke, contoh selanjutnya ya. Ada pintu. Pintu ini memiliki bentuk. Bentuknya adalah siapa yang tahu? Alhamdulillah ada beberapa teman yang tahu. Ya betul, ini bentuk segi 4 atau persegi 4. Nah, warnanya pintunya apa ya? Betul, warnanya coklat. Nah, selanjutnya ada bentuk yang terakhir. Apa? Betul, gelas. Nah, gelas ini memiliki bentuk. Namanya bentuk tabung. Nah, warnanya apa ya? Ya, warnanya putih transparan. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya hebat. Nah, materi hari ini sudah tuntas. Nah,
kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bakat bernyanyi dan menari dapat dilatih terus agar lebih baik jika teman-teman memiliki bakat bernyanyi dan menari. Lalu yang kedua, dengan mengenal bentuk dan warna benda yang ada di sekitarmu, maka teman-teman dapat mengklasifikasikan sesuai tempat dan ruangnya. Ya, tidak mungkin ya tempat segi 4 disimpannya di tempat yang lingkaran, kecuali lingkarannya besar sehingga dia bisa ditempatkan. Nah, jadi teman-teman bisa mengklasifikasikan kira-kira tempat yang kotak disimpannya di mana, benda kotak atau benda lingkaran, seperti itu. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Proyeknya, silakan teman-teman simak ya. Yang pertama, silakan teman-teman membuat tabel dan tuliskan tentang bentuk dan warna benda di sekitarmu. Contoh tabelnya seperti berikut ini. Silakan buat tabel, di situ ada nomor, nama benda, bentuk, dan warna. Lalu setelah sudah ditulis benda-bendanya 5 benda, lalu hasil tulisanmu, hasil proyekmu dipoto ya, lalu dikirimkan. Nah, lalu minta tolong kepada ayah bunda untuk mengirimkannya melalui kelas, melalui aplikasi Classroom. Oke, terima kasih. Nah, pembelajaran hari ini sudah tuntas teman-teman. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tutup kegiatannya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.